Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali lagi ke acara ngobrol santai yang ngebahas isu-isu sedang terjadi dan juga sharing-sharing apa yang bisa disaringkan. Oke, di samping saya udah ada Bang Ep. Siap. Seorang videografi Bro. Videografi ya? Ya. Dan juga fotografi juga, main kan fotografi? Ya, tapi nggak mendalam sih. Nggak mendalam, tapi lebih mendalamnya ke videografi. Kalau boleh tahu, Kang Ep sendiri ikut komunitas nggak dari videografi tersebut? Ikutan, cuman nggak menyangkut tentang videografi, cuman kayak anak-anak yang kreatif lah. Dari komunitas itu tergantung orangnya, dia mau milih fotografi, mau videografi. Oh, jadi gitu. Berarti ada suatu wadah tapi bisa memilih lagi gitu. Iya. Antara videografi atau fotografi. Kalau dari Kang Ep sendiri, udah berapa lama sih dalam mendalami videografi tersebut? Sekitar 4 atau 5 tahunan lah. 4 sampai 5 Iya. tahun. Lama juga berarti ya. 4-5 tahun. Itu dalam proses pembelajarannya gimana, Kang? Cuma pengalaman aja. Iya, pengalaman juga. Pengalaman dari awal sih. Saya bukan menggurui, tapi saya memberitahu pengalaman. Sharing pengalaman lah. Siap. Dari awal SMA, mungkin SMA kelas 3 mau ke kuliah. Saya di situ agak tertarik untuk terjun kepada fotografi dulu. Dimulai dari fotografi dulu. Dulu saya belum punya apa-apa. HP pun saya masih dulu Samsung Cam yang harga 5 ribuan. Iya. Benar, Samsung Cam. Iya, tahu. Dulu saya cuma punya itu. Yeah. Ada teman saya yang agak berkecukupan lah ekonominya. Yeah. Dia punya kamera. Dia juga sering ngajarin saya, terus dia juga sering ya minjemin kamera ke saya gitu. Nah, dari situ saya mulai makin tertarik gitu. Gimana caranya supaya saya bisa gitu. Saya harus bisa dan saya pasti bisa gitu. Saya minjam, saya mempelajari semuanya di YouTube karena saya otodidak. Belajar dulu dikit sama teman, lalu mendalami di YouTube. Udah gitu fotografi ya di kuliah juga belajar kan. Iya. Nah, dari situ saya merasa kurang puas untuk belajar di fotografi aja gitu. Nah, saya baru mencoba untuk ke videografi. Ya, karena menurut saya di passion fotografi kurang. Kalau buat saya kurang gitu. Berarti feel-nya tuh nggak dapet ya, gitu. Tapi saya suka, tapi kurang gitu. Oh, kayak mau yang lebih nih gitu. Apa sih yang lebih menantang gitu kan? Berarti. Dari situ saya coba ke video itu sekitar semester 4 lah mungkin. Itu baru mulai jalan. Nah, tunggu sebelum masuk video saya belum punya kamera nih. Yeah. Lanjut yang tadi kan. Yeah. Masih pinjam. Akhirnya semester 2 mungkin setahun saya belum punya kamera. Saya udah minta tapi belum dikasih karena mungkin keuangan orang tua saya belum cukup ke sana. Nah, dari situ saya masih pinjam, belajar sampai akhirnya saya punya sendiri dan saya berkarya. Nah, disitulah saya dihina oleh teman saya sendiri. Nih, sebelum kita masuk ke hina, maksudnya dalam kan di awalnya alat yang Kang Ep punya itu apa? Kamera, maksudnya kamera awal tuh apa gitu? Kameranya DSLR sih, cuman saya nggak akan nyebutin mereknya karena kan belum sponsor gitu. Pokoknya kisaran ratusan D lah pokoknya. Masih kamera tahap awal ya, berarti tahap awal mungkin.
Waktu itu sekitar harga kameranya sekitar 8,2 awal-awal keluar. 8.200.000, lumayan juga berarti. Jadi sorry tadi kameranya mati, insiden lah biasa. Jadi tadi kan pembahasan sampai 8,2 lah ya. Nah dalam titik kan orang juga pernah dihina lah di titik bawah ya. Nah gimana sih cara Akang bisa bangkit lagi dalam hinaan itu? Kan banyak kan orang kan ketika dia menjalani hobi dan tidak diterima oleh lingkungan sekitar pasti ada, aduh gimana sih saya sini salah. Tapi kan Akang dengan teguh hati gitu, wah saya bisa, saya bakal buktiin gitu. Gimana caranya kan? Pertama sih mungkin dari mindset ya. Mindset dari diri sendiri itu nggak boleh goyah. Ketika kita suka dengan perempuan, kita harus terus gitu ngejar dia gitu. Pepet abis. Karena dulu saya punya mindset yaitu nggak pernah goyah lah mindset saya tuh. Ketika kayak podcast kemarin saya kemarin gitu, ketika Anda tidak bisa maka belajarlah. Ketika Anda tidak tahu maka cari tahu, bukan mengeluh begitu. Itulah kutipan saya gitu. Kalau misalkan nggak ada teman sharing nih, mungkin kita bisa lihat media online. Sekarang kan media online tuh maju, maksudnya kita bisa lihat forum kan, bisa ngelihat tentang kayak misalkan di YouTube kan ya maksudnya lebih dari TV lah. Banyak orang yang bilang gitu YouTube lebih dari TV karena dari situ semua ada gitu. Ketika kita nggak tahu caranya memotret, di situ ada. Ketika kita mencari lensa atau drone atau apa gitu, kita cari tahu di situ gitu. Di media online gitu banyak. Sudah banyak jalan untuk belajar lah ibaratnya. Jadi jangan pernah mengeluh atau down lagi. Nah dalam sekarang kan terlebih polemik nih kan. Ya. Polemik Covid 19 nih, musibah nih, jangan hancurin COVID, semuanya nih. Covid Hancurin semuanya nih. Ya kita tahu lah, setiap kita muslim kan percayalah setiap musibah kan pasti dari Allah semuanya. Ya. Nah, dalam masa-masa si Covid ini banyak gak sih Kang yang event-event yang digagalin atau diundur gitu? Oh banyak pisan, banyak banget itu. Pasti inilah karena kan saya juga fotografi nggak hanya di model street urban, saya juga di stage juga, video juga sama di stage juga gitu. Nah, banyak konser-konser musik yang digagalkan untuk sekarang gitu karena apa namanya? Karena penyakit ini gitu, musibah ini. Salah satu contoh aja deh, event apa sih yang paling Akang tunggu ibaratnya? Yang paling, wah ini nih yang saya tunggu gara-gara si Covid ini gagal nih berarti gitu. Ini sih Bandung Sneaker Season sih. Bandung Sneaker Season tahun ini. Iya. Wah, keren. Karena udah beberapa tahun, 2 tahun terakhir, Bandung Sneaker Season itu dimulai dari bulan puasa, dari bulan saum. Kalian ngabuburit ya, gitu. Lihat-lihat sepatu mungkin dan beli. Karena saya juga udah beli gitu. Udah beli tapi nggak kepake di Bandung Sneaker Season kan. Gak enak. Sayang gitu maksudnya. Gimana gitu? Iya, udah beli tapi nggak kepake gitu. Sayang gitu maksudnya. Ya kan juga sekarang kita lagi di polemik musibah ya. Pandemi musibah ini kan. Mau gimana lagi berarti kan. Tapi sekarang selain kerjaan, maksudnya kan pekerjaannya sebagai editor atau videografer. Nah, ada dalam polemik ini ada nggak sih kan kerjaan sampingan selain itu? Paling ya kerja gitu, kerja terus ya kalau saya gitu kan di rumah ada lapang kayak parkiran atau main bola juga bisa. Saya sering ya nyoba-nyoba drone gitu karena kan kalau kita nggak terus dilatih gitu, mungkin mati suatu saat nanti skill kita bakal hilang dengan perlahan gitu ya. Nah kan kata tadi kan ada lapangan nih,
di mana-mana lapangan kan untuk melatih lagi kan. Emang suatu keahlian kita punya tuh kalau nggak dilatih tuh bakal hilang gitu ya? Iya, kayak misalkan batu, sekeras apapun batu, ketika kita tetesi air terus menerus dia akan bolong. Benar. Begitu juga dengan keahlian ya. Kalau nggak terus diasah dia bakal hilang. Benar. Nah, dalam apa sih ya ibaratnya nih, kita bahas beda lagi nih, bahas beda ya. Dalam sisi beda. Nanti balik lagi ke geografi. Apa sudut pandang Akang sebagai manusia tentang keadaan sekarang dengan polemik sekarang? Maksudnya dalam arti kepedulian sama manusia lah. Apa sih maksudnya? Apa yang akan dapat gitu dengan sekarang gitu, keadaan sekarang? Mungkin yang pertama saya harus sampaikan ini dulu ya. Kita harus sering jajan di bawah, bukan kita jajan ke supermarket atau misalkan jajan di mall-mall. Kan sekarang juga mall ditutup, supermarket hampir semua ditutup. Nah, kenapa? Mungkin pemerintah berpikir untuk jajan dulu di bawah, karena kita harus membantu perekonomian yang di bawah. Karena itu dirasakan langsung batiknya teh oleh masyarakat bawah. Ketika kita beli, ini contoh rokok. Rokok dari sana misalkan 16.000 dijual di warung 18.000, berarti itu untungnya kemana? Ke penjualnya, untungnya warungnya. Nah itu kan langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya, si penjualnya gitu, khususnya si penjualnya gitu. Karena kalau bukan kita yang membantu masyarakat bawah, siapa lagi gitu? Ketika kita misalkan di jalan nih, ketika kita ada rezeki, misalkan ada yang ngamen atau apa, mending kita kasih aja, walaupun itu 500 apa 1.000, walaupun seberapa pun itu. Ya, berapapun itu. Ketika misalkan dari satu stopan nih, 1 menit mungkin ada lah 2.000 apa 3.000 gitu. Untuk saat ini ya, untuk bencana COVID ini mungkin buat mereka 1.000-2.000 dari kita itu sangat berarti, karena belum tentu dia makan, belum tentu dia hidup untuk besok. Nah, maka dari itu ketika kita punya 500 rupiah apa 1.000 rupiah, mending kita kasih aja gitu. Karena saya juga dulu pernah gitu menghadapi hal tersebut. Ketika saya nggak punya uang, pasti ada yang nolong gitu. Contoh lah, ketika kita bawa motor mogok di jalan, pasti ada yang bantuin buat ke pom, buat ke bengkel gitu. Benar-benar. Karena nggak akan jauh lah gitu. Ketika kita membantu dari yang bawah, kita juga pasti dibantu. Berarti kalau ketika kita membantu seorang dalam kesusahan, Allah akan membantu kita gitu. Nah, tapi kan sekarang dalam polemik pandemi ini kan banyak juga oknum yang memanfaatkan, iya kan? Dalam contoh ya, sekarang kita tinggal di Bandung lah, kita bisa lihat lah kan, di beberapa jalan sudah banyak orang yang bawa karung, nongkrong di pinggir jalan, dan sampai saya dapat kabar dari Palembang, dapat info, sampai ada yang buat poster kan? Poster apa tuh? Tulisannya tuh, Bang Toyib mau pulang, tolong beri saya sembako. Itu kan maksudnya kan dalam, maksudnya kenapa nggak usaha dulu gitu? Usaha dulu lah, kan bantuan bakal datang. Tapi jangan jadi suatu sebab ini jadiin manfaat gitu, dimanfaatkan dalam yang negatif gitu kan? Itu kan, nah itu menurut Akang gimana pandangannya? Itu orang sebenarnya kan nggak boleh gitu. Kita kan harus usaha gitu. Kalau misalkan kita nggak usaha, ya buat apa kita hidup gitu? Karena kan semua itu harus ada usahanya. Benar, ikhtiar dulu. Benar. Apalagi yang saya dapatkan kayak di Palembang juga banyak kan gitu kan. Kita di Bandung juga banyak, kita jalan sekarang ya. Lebih dimanfaatkan lah sekarang ya. Benar. Nah, kita balik lagi ke video nih.
untuk mempersingkat waktu nih, udah malam nih soalnya bakal sahur kan. Ya dalam videografi itu kan banyak orang mempertanyakan, yang paling penting itu skill atau alat? Banyak orang yang bilang juga skill nomor satu, alat juga nomor satu. Gimana? Menurut saya bagusnya tuh sebenarnya dua-duanya sih, dua-duanya yang mumpuni gitu. Ketika kita punya skill tapi kita punya alatnya yang seadanya, mungkin skillnya nggak akan nambah. Ketika kita ketika kita punya ini apa namanya, alat yang bagus tapi skill kita jelek, mungkin skill bisa bertambah tapi tidak cepat gitu. Ketika kita punya skill sama punya alat, mungkin kita lebih lebih cepat gitu ya. Karena dua-duanya juga saling menguntungkan sih, saling mendukung sih sebenarnya. Bagusnya gitu kalau menurut saya. Nah sekarang kan dalam videografi yang sudah marak nih, udah banyak orang yang mencintai videografi. Apalagi udah banyak orang-orang. Bagus sih sebenarnya perkembangan videografi Indonesia makin maju nih. Makin banyak anak-anak SMP udah, apalagi sekarang kan teknologi udah maju, gampang lah dengan belajar ya. Apa sih ya pesan awal untuk seorang tuh bisa menjadi videografer gitu, videografi yang hebat lah, jago gitu. Intinya mungkin lebih ke passion sih. Menurut saya ketika kita mencintai sebuah passion yang kita sukai, mungkin kita akan menggalinya lebih dalam gitu. Ketika kita tidak suka ya udah biarin aja gitu. Awal-awal ya paling itu sih passion sih. Terus mungkin yang kedua, kita harus kayak misalkan mempunyai mindset yang tidak boleh goyah oleh orang lain. Ketika kita mencintai passion tersebut, kita harus terus jalan di situ gitu. Jangan udah menyerah lah ibaratnya. Soalnya memang kalau dibandingkan dengan juga ngerasa lah awal-awal belajar video dengan sekarang kan beda lah ibaratnya kan. Apalagi teknologi sekarang lebih cepet, lebih kita mau belajar apa tinggal ketik, ada keluar di internet, keluar di Google kan. Itu poinnya. Nah, yang paling mau saya tanyain, susah nggak sih belajar jadi videografi itu? Sebenarnya kembali lagi ke individunya masing-masing. Karena kalau misalkan gini deh, kita menganggap hal itu susah, ya bakal susah. Ketika kita menganggap hal itu gampang, ya bagi kita bakal gampang gitu. Paling segitu sih. Nah, saya juga kan kita 10-an nih di Instagram. Iya. Ya 10-an. Kan dia cutting saya lah di kuliah. Tapi udah lulus sekarang ya. Lulus alhamdulillah. Nah, saya sering lihat di feed Instagram. Apa Instagramnya? Febrian F. Kang F. Nah, di feed Instagram Kang F kan banyak memposting drone. Yep. Nah, dalam pembelajaran drone itu gampang atau gimana sih maksudnya? Kan saya tidak tahu nih, saya belum pernah main drone. Yep. Saya cuma bisa melihat gitu kan. Susah nggak sih untuk mengendalikan seorang drone itu? Sebuah drone. Sebelum membahas main drone ya, definisi drone dulu. Ini saya sampaikan juga di podcast kemarin teman saya gitu, di komunitas saya juga. Drone itu adalah pesawat tanpa awak. Jadi kita bisa mengendalikan pesawat tersebut dengan remote control, itu disebutnya drone. Nah, drone di sini banyak tipenya, ada quadcopter, ada fourcopter, banyak gitu. Terus tipe-tipenya juga ada, kayak misalkan fixed wing. Fixed wing itu bentuknya pesawat banget, cuman dia untuk pemetaan. Kayak misalkan kita ingin tahu daerah mana nih yang ada bukitnya, ada ininya, lebih baik menggunakan fixed wing gitu. Kalau misalkan ketika kayak misalkan visualisasi kayak
video apa foto gitu, baiknya pakai 4 kopter itu, 4 kopter. Nah, 4 kopter di sini biasanya kayak buat film kayak gitu-gitulah. Terus apa lagi tadi teh? Saya lupa. Ya dalam pembelajaran memakai drone lah, berarti kan iya. memakai drone itu susah atau enggak gitu. Menggunakan drone. Balik lagi kayak tadi sih sebenarnya. Gimana orangnya? Kalau misalkan orangnya dia senang ngulik, senang belajar, maka akan gampang gitu. Mindsetnya dia gampang ya pasti gampang itu. Ketika kita menganggap segala sesuatu hal itu sulit, maka akan sulit juga gitu. Kalau pengalaman saya mungkin buat drone sih gampang, karena jujur saya awal beli itu sekitar jam 3 apa jam 4 sore gitu. Saya udah bermain di lapang jam 5 sore. Karena sebelumnya saya udah riset dulu nih, udah riset drone apa yang mau saya beli, terus gimana cara menghidupkannya, bagaimana menggunakannya, bagaimana cara nyambung GPS dan lain-lainnya gitu sesuai SOP yang dianjurkan oleh merek tersebut. Saya pelajari, baru saya jam 5 sore saya cuma belajar sekitar setengah jam apa sejam gitu. Saya belajar itu, cuman saya lihatnya itu beberapa hari, sekitar 3 hari apa 4 hari saya terus belajar gitu, melihat gitu. Kalau belajar secara lapangan apa teknis itu cuma setengah jam apa sejam gitu. Tapi kan dalam drone itu kan nggak mungkin kita tiba terbang gitu, kan pasti ada pembelajaran inti gitu kan. Apalagi kalau kita nerbangin di komplek, di perumahan kan, kita pasti kan yang fatal nyangkut di pohon bisa kan, atau tiba-tiba kena tiang listrik jatuh kan, pecah lumayan harganya gitu kan. Nah, titik mappingnya itu sebenarnya gimana belajarnya? Kalau boleh dibagi lah sedikit-sedikit nih. Sebenarnya ketika kita mau nerbangin itu kita harus mencari lapang besar gitu. Pemetaan lah ibaratnya. Ya, jadi kita tuh harus mencari lapang besar tuh untuk mencari GPS pertama. Karena ketika hilang sinyal atau ketika habis baterai, kalau GPS-nya sudah ada di titik tertentu, maka si drone itu akan kembali lagi ke titik yang kita simpan di lapang tersebut gitu. Jadi nerbangin drone tuh nggak gampang gitu, maksudnya harus ada SOP yang dipenuhi gitu. Nah, SOP di sini kita harus nyambungin dulu misalkan dari drone-nya ke ini, baru cari GPS-nya, baru kita lihat dulu GPS-nya. Misalkan di GPS-nya zona merah gitu. Zona merah tuh tidak semuanya bisa diterbangkan gitu. Ketika misalkan di kemarin saya sampaikan di podcast kemarin tuh, kayak zona merah itu sebenarnya kita bisa terbang, tapi nggak sembarangan orang bisa terbang gitu. Kalau di zona kuning kita bisa terbang, cuman kita lebih hati-hati lagi, karena zona kuning itu kayak misalkan ada pesawat yang lewat, ada jalur pesawat apa gitu yang lewat ke situ gitu. Terus ada sinyal-sinyal, mungkin sinyal kereta apa, sinyal apa gitu yang kuning. Kalau yang paling aman itu kita harus pergi ke daerah gunung. Karena kalau di sana di gunung-gunung, di pantai gitu, dia jauh dari kata zona merah, zona kuning. Jauh dari kota lah ibaratnya, sinyal jauh dari aman. sinyal aman gitu. Untuk kamera movementnya gimana? Beda nggak sama kita memakai tangan, pakai stabilizer, sama dengan drone beda nggak? Beda. Kalau untuk drone saya mungkin harus mengendalikan dua jari itu baru movement. Karena kalau movement maju mundur mungkin semua orang bisa lah. Maksudnya tinggal pencet ke depan, pencet ke belakang. Tapi kalau misalkan kita mau setengah lingkaran, apa kita mau misalkan sambil setengah lingkaran tapi naik ke atas, baru itu main dua jari gitu.
Sebenarnya dari drone tersebut kita harus belajar dulu videografi di bawah, di apa namanya, videografi darat gitu. Karena kalau kalian belajar di videografi bawah itu sangat besar manfaatnya buat drone di atas, karena kita tahu kayak misalkan apa namanya, kamera movement, terus misalkan DOP yang kayak gitu-gitu pasti dilakuin nanti di atas. Berarti udah pikiran lah eliminasinya gitu. Sebelum ke video pasti kita harus tahu dulu yang namanya belajar nanti awal-awal mungkin ya dasar-dasar segitiga emas. Segitiga emas. Nah, segitiga emas tuh kayak misalkan shutter, ISO sama F diafragma. Jadi kita tuh harus menyesuaikan tiga tersebut untuk sebuah karya yang bagus gitu, sebuah foto yang bagus atau video yang bagus. Nah, sama halnya juga drone juga mempunyai segitiga emas tersebut. Ada diafragma, ada ISO, ada shutter speed juga sama gitu. Biar agar hasilnya smooth lah gitu ya. Biar hasilnya juga nggak mengecewakan. Kita harus tahu dasarnya dulu gitu. Nah, baru coba-coba ke video, baru ke drone gitu. Berarti bukan sembarangan tinggal terbang enggak. Ada SOP-nya. Ada SOP, terus kita harus punya pengetahuan dulu di darat lah istilahnya gitu. Ada pembelajarannya lagi, bukan tiba-tiba beli kita tanpa, berarti kita nggak ada basic apapun dalam videografi, tiba kita beli terbangin udah gitu ya. Sebenarnya bisa sih kalau gitu, cuman nanti teman-teman bakal bingung apa yang harus dilakuin di atas gitu. Benar. Cuman terbangin doang gitu, nggak tahu ngapain gitu. Nggak tahu ngapain, turun lagi, terbang lagi kan. Ini nyangkut di pohon, lumayan hilang duit kan. Saya awal-awal juga gitu sih sebenarnya. Banyak tragedi yang apa namanya, menyakitkan lah buat saya. Saya berapa hari beli drone gitu, terbang di indoor, adalah sebuah lapang gitu, kayak gedung gitu. Saya kan belum terlalu banyak pengetahuan di drone dulu. Kayak misalkan asap, terus sinyal wifi gitu kan, sebenarnya itu mengganggu ini remote sama drone-nya itu. Jadi banyak yang nyangkut, mempengaruhi lah. Ketika saya ke mana namanya, ke Gunung Majalengka, ada salah satu gunung saya lupa namanya. Nah, di situ ada acara namanya Rampak Genteng. Di situ saya ketemu dengan komunitas drone. Saya nanya-nanya, Kang gimana nih, misalkan jangan malu lah untuk bertanya gitu. Benar. Kang gimana sih cara ini misalkan menghindari ini gini. Saya waktu itu wifi saya langsung lost, terus ketika drone saya kena asap, maksudnya bukan asap api, asap kayak ini nih, wildfire kayak gitu kan. Saya sharing sama anak-anak Majalengka tuh sebenarnya pot sama vape itu hampir sama karakternya tuh, sama kayak embun. Embun kan itu cairan air, kayak air gitu. Nah, sebenarnya kayak misalkan HP berembun. Enggak, HP saya misalkan anti air ya. Kita masukin ke air, otomatis sinyal ada nggak? Nggak ada. Karena air itu sifatnya bisa menghalangi gitu. Terus ketika kita misalkan HP nih, ketika di kosan wifi banyak, ada 5 misalkan, HP saya bisa terhubung ke 5-5-nya, mungkin HP bingung mau milih yang mana gitu. Nah, saya juga sharing sama anak-anak Majalengka tuh, itu awalnya di situ saya mulai mengerti, oh ternyata saya masih rendah nih pengetahuan di drone. Saya belajar lagi, terus belajar sharing sampai akhirnya saya ya tahu gitu. Tapi saya kurang puas gitu dengan hasil saya sendiri gitu. Ya, tapi itulah akhirnya kalau ketika kita ingin bertanya kan kita tahu, ketika kita tidak tahu kan kita bertanya ya. Dari situlah kita dapat ilmu kan pelan-pelan. Balik lagi kayak awal tadi pembahasan. Ketika kita tidak tahu maka cari tahu gitu. Benar.
Saya setuju dengan itu ya. Nah, sekarang pengen ya, berarti untuk menjadi seorang videografi itu gak gampang tapi tergantung niat juga ya kan? Ya tergantung niat masing-masing. Dan jangan pernah untuk nyerah lah. Ya, Jangan betul. nyerah. Nah, sekarang saya mau pertanyaan nih kan, pertanyaan. Gimana? Pertanyaan ini nanti, tapi pertanyaan ya. Pertanyaan yang berhubungan mungkin dengan sekitar atau videografi kan? Ya, Ya. ini saya akan tanya. Oke, sekarang kan Kang Evan udah lama nih di visual ya. Nah, sekarang saya mau ngasih pertanyaan nih, dijawab dengan cepat ya. Ya. Enakan fotografi atau videografi? Videografi. Karena lebih menjiwai mungkin ya. Ya. Oke. Passion. Nah, sekarang enakan mengambil sinematik atau dokumentari? Aduh, sinematik. Sinematik. Kenapa nih? Kalau boleh tahu alasan dikit nih. Karena mungkin sinematik itu lebih ke slow gitu, lebih dapat feel-nya gitu. Kalau dokumenter sih mungkin lebih mengabadikan momen sih mungkin ya. Terus ketiga nih, enakan kamera movement di darat atau di udara? Aduh, kalau untuk saat ini di udara sih. Udara. Padahal lebih enak di darat sebenarnya kan? Karena saya lebih fokus sih sebenarnya, lebih ingin belajar lagi di udara. Lebih menikmati lagi ya? Iya. Menikmati lagi, benar-benar. Nah, lagi nih. Selingkuhin atau diselingkuhin? Mending selingkuh atau selingkuhin nih? Diselingkuhin lah. Wah, selingkuhin. Berat. Serius nih? Serius. Kenapa nih? Aduh. Karena mungkin dunia berputar lah. Nanti ketika saya diselingkuhin, maka dia juga pasti diselingkuhin. Bener. Nah, terakhir Kang, yang gak jauh lah. Tadi kan Kang bilang ngebahas sneaker season nih. Ya. Pasti ada sedikit lah dalam jiwa tuh jiwa sneaker. Dalam sneaker sendiri, Akang lebih milih Nike atau Adidas? Nike, karena kebanyakan sepatu saya Nike. Nike. Kenapa bedanya? Padahal kan Adidas sama Nike sama aja, sama-sama tren lah dalam serial hype, dalam pembahasan seorang sneakerhead itu kan pasti tahu lah. Mungkin lebih ke rasa sih. Lebih rasa. Ya, saya rasa saya kepada Nike gitu, karena saya punya beberapa Nike gitu di rumah. Nike semua gitu. Adidas cuma 2 Adidas, sisanya Nike. Saya Nike semua. Paling lokal lah. Lokal, mantap support. Oke, yang terakhir nih Kang, pesan Akang untuk dunia visual sekarang dan juga untuk para pemula yang akan terjun ke dunia visual, entah itu fotografi, videografi, apa pesan dari Akang? Kalau pesan dari saya sih, saya ingin ini ya, kayak misalkan menimbulkan rasa ini, bukan rasa sih, kata-kata saya gitu, pingin dikenang oleh orang lain. Ketika Anda tidak tahu, maka cari tahu. Ketika Anda tidak bisa, maka belajarlah gitu. Jangan mengeluh gitu. Terus tetap semangat, jangan patah oleh apapun gitu. Ketika kalian dihina, terus belajar. Jangan misalkan, karya mana mah goreng, karya lo jelek. Terus aja, nikmati aja, jangan didengar udah. Ketika lu punya pendirian yang hebat, yang kokoh, lu pasti sukses, percaya. Oh iya, satu lagi. Apa? Jangan pernah menggurui. Ya, tapi lebih ke sharing lah. Ketika kita punya pengalaman yang lebih, ketika orang lain punya pengalaman yang lebih kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita tahu gitu. Paling itu sih. Itu aja. Terima kasih Kang Ep udah datang. Terima kasih untuk pembelajarannya. Ya, bisa menginspirasi lah buat orang-orang ya, insya Allah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Kita bakal datengin orang-orang yang insya Allah hebat lah dalam setiap lingkungannya. Yuk, terima kasih Kang Ep.